Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita masih bisa ketemu pada kesempatan hari ini dengan Ibu Sugeningsih dalam pelajaran biologi. Sehat-sehat semua kan? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sudah kita ketahui makhluk hidup itu ada yang ukurannya kecil, besar, kemudian ada yang termasuk hewan, tumbuhan, manusia. Semua yang hidup mempunyai ciri-ciri, ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri tadilah yang akan kita bahas. Oke anak-anak, bisa konsentrasi. Kita lanjutkan penjelasan Ibu yang berikut ini, diperhatikan ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada gambar berikut, bisakah kamu menentukan mana makhluk hidup dan benda mati? Oke, kamu bisa menentukan mana yang makhluk hidup karena makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh benda mati. Apa saja ciri-cirinya? Nah, kita lihat penjelasan yang berikut. Yang pertama, makhluk hidup itu membutuhkan makanan atau nutrisi. Makanan bagi makhluk hidup adalah sebagai sumber energi untuk beraktivitas serta memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Nah, kamu perhatikan di sini, panda memakan pucuk daun bambu. Manusia dan hewan serta tumbuhan juga membutuhkan makanan. Kalau manusia dan hewan sudah jelas ya bagaimana memperoleh makanannya. Ya, kalau tumbuhan memperoleh makanan dengan menyerap air dan zat-zat hara dari dalam tanah serta menyerap karbon dioksida dan cahaya matahari dari udara, kemudian diolah dalam proses fotosintesis. Yang kedua yaitu bernapas atau respirasi. Bernapas yaitu kegiatan menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, perhatikan ini yang kita lakukan pada saat kita bernapas, menghirup udara, mengambil oksigen, menghembuskannya, serta mengeluarkan CO2 dan uap air. Oksigen diperlukan tubuh untuk respirasi, yaitu suatu proses metabolisme yang mengubah makanan menjadi energi, karbon dioksida, dan air. Ciri yang ketiga yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, zat sisa atau sampah ini harus dikeluarkan dari dalam tubuh karena bisa menyebabkan racun dengan mencemari tubuh dan mengganggu sistem kerja tubuh. Manusia, hewan mengeluarkan kelebihan air dan zat sisa yaitu melalui keringat dan urin. Kalau tumbuhan bagaimana ya anak-anak? Nah, perhatikan seperti gambar berikut. Ini kalau manusia mengeluarkan keringat sebagai sisa metabolisme. Nah, kalau tumbuhan yaitu mengeluarkan melalui transpirasi atau penguapan.
Ciri yang keempat yaitu bergerak. Tujuan makhluk hidup bergerak yaitu untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya seperti mencari makan dan juga untuk menghindari bahaya. Hewan dan manusia bisa bergerak aktif, yaitu dengan berpindah tempat. Bisa dengan berjalan, berenang, juga terbang. Apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, ini kita lihat kalau hewan seperti harimau, kucing bergerak dengan lincah, burung bisa terbang, ikan berenang. Kalau tumbuhan bergerak bukan berpindah tempat, tapi hanya pada bagian tertentu. Misalnya pada gambar, yaitu ujung tanaman bergerak ke arah cahaya matahari. Ciri yang kelima yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Makhluk hidup menanggapi rangsang untuk bertahan hidup, menghindari bahaya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau yang disebut dengan adaptasi. Nah, kalau pada manusia, rangsang cahaya diterima oleh mata, kemudian rangsang suara oleh telinga, rangsang bau oleh hidung, rangsang panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan luka yaitu oleh kulit. Sedangkan lidah yaitu menerima rangsang rasa berupa pahit, manis, dan asin. Ciri yang keenam yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh yaitu proses perubahan ukuran dan tidak bisa kembali ke ukuran semula. Sedangkan berkembang yaitu proses perubahan fungsi dari setiap organ-organ tubuh menjadi lebih sempurna. Nah, perhatikan pertumbuhan pada tumbuhan mulai dari biji berkecambah, tumbuh daun, sampai dia berbunga dan berbuah. Sedangkan pada manusia yaitu dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Ciri yang ketujuh yaitu berkembang biak atau reproduksi. Tujuan dari reproduksi pada makhluk hidup adalah untuk berkembang biak dan meneruskan jenisnya. Nah, pada hewan ada dengan cara melahirkan, bertelur, sedangkan kalau pada tumbuhan yaitu ada yang dengan biji dan ada yang dengan spora. Pada beberapa jenis makhluk hidup bersel satu seperti yang terlihat pada gambar yaitu berkembang biak dengan membelah diri. Ini misalnya pada bakteri. Yang kedelapan yaitu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan mempertahankan diri. Yang pertama ada adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri terhadap bentuk-bentuk tubuh. Nah, perhatikan di sini yaitu bentuk-bentuk paruh pada unggas atau burung yang disesuaikan dengan jenis makanannya. Yang kedua,
adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian diri pada fungsi kerja alat-alat tubuh. Misalnya, adaptasi pada ikan yang hidup di air tawar dan ikan yang hidup di air laut, yaitu perbedaan sistem osmosis pada tubuh ikan. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri dengan tingkah laku. Contohnya di sini kita lihat pada cecak. Cecak kalau dikejar musuhnya akan memutuskan ekornya sehingga cecak bisa selamat dan musuhnya hanya mendapatkan ekornya. Nah, anak-anak, itulah beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup yang sudah Ibu jelaskan. Untuk lebih memperjelas penjelasan Ibu, silakan anak-anak perhatikan video yang berikut ini. Untuk dikatakan sebagai makhluk hidup, ada 8 kriteria atau ciri-ciri yang harus dimiliki. Apa saja ke-8 ciri-ciri itu? Ayo kita pelajari bersama. 1. Bergerak. Cheetah dan mobil sama-sama bisa bergerak, tapi mobil tidak termasuk makhluk hidup ya, sahabat cerdas. Mengapa? Karena mobil bisa bergerak karena ada faktor pengendalinya, yaitu manusia. Dia tidak bisa bergerak sendiri, tidak seperti cheetah yang mempunyai kemampuan untuk bergerak. Pada dasarnya, makhluk hidup itu bergerak karena ingin melakukan beberapa aktivitas tertentu, seperti mencari makan ataupun menghindari musuh. 2. Bernafas. Makhluk hidup bernafas untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuhnya. Oksigen itu nantinya akan digunakan dalam proses metabolisme. Hasil dari proses metabolisme itu adalah CO2 yang bersifat racun sehingga harus dikeluarkan dari tubuh. Jadi, bisa dikatakan bahwa bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 3. Tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat kita amati dengan cara melihat pertambahan tingginya ataupun pertambahan diameter atau volume. Sedangkan perkembangan bisa kita lihat contohnya pada manusia telah memasuki masa pubertas. Kalau pada tumbuhan bisa ditandai dengan munculnya bunga. 4. Berkembang biak. Makhluk hidup melakukan perkembangbiakan dengan tujuan agar spesiesnya tidak punah. Hewan sendiri melakukan beberapa cara untuk berkembang biak. Ada yang secara vivipar atau melahirkan, contohnya kucing. Ada yang ovipar atau bertelur, contohnya ayam. Dan ada pula yang ovovivipar atau bertelur melahirkan, contohnya ular. Sahabat cerdas, sebenarnya kelompok ovovivipar ini dia berkembang biak dengan cara bertelur. Hanya saja telurnya ini menetas di dalam tubuh induknya, sehingga dia seakan-akan melahirkan. Sedangkan pada tumbuhan, ada yang berkembang biak secara generatif, ada pula yang berkembang biak secara vegetatif. Untuk yang generatif sendiri, tumbuhan berkembang biak dengan biji. Sedangkan yang vegetatif, ada yang berkembang biak dengan stolon, rizoma, tunas, ataupun umbi. 5. Membutuhkan nutrisi. Makhluk hidup membutuhkan nutrisi ya, sahabat cerdas. Nutrisinya bisa berasal dari makanan ataupun minuman. Makanan dan minuman ini dikonsumsi agar tubuh kita memiliki energi untuk beraktivitas. 6. Mengeluarkan zat sisa. Dalam proses metabolisme, menghasilkan zat samping atau zat sisa ya sahabat cerdas. Zat sisa ini bersifat racun sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Contohnya adalah urin ataupun keringat. 7. Peka terhadap rangsang.
Jadi makhluk hidup itu peka terhadap rangsang ya sahabat cerdas. Contohnya saja putri malu, yang saat disentuh pasti daunnya akan mengetuk. Dan kita yang akan langsung menutup mata saat berhadapan langsung dengan cahaya yang begitu menyilaukan. 8. Mampu beradaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, cicak yang melakukan autotomi untuk mengelabui musuh. Ada pula bunglon yang melakukan mimikri, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya sehingga tidak terlihat oleh musuhnya. Dan ada beruang yang melakukan hibernasi atau tidur selama musim dingin untuk menurunkan proses metabolisme. Ya, itu tadi sahabat cerdas 8 kriteria untuk bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Bagaimana? Gampang kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.